Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di Minggu Seksagesima tanggal 12 Februari tahun 2023 diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan yang menjadi nas khotbah di tanggal 12 Februari tahun 2023. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah minggu kita saat ini adalah kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Saudara yang terkasih, setiap orang pasti mendambakan hidup yang berbahagia. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya menderita. Pada umumnya, manusia memahami bahwa ukuran kebahagiaan itu selalu identik dengan harta, kekayaan, jabatan, nama baik, keturunan. Bisa makan ini dan itu, punya mobil yang mewah, rumah yang mewah, bisa jalan-jalan kemana dia suka dan kapan saja. Artinya kebahagiaan itu dipahami sebagai sesuatu hal yang dapat menyenangkan dirinya. Tentu saja, tidak ada yang salah jika saudara mendambakan atau sudah beroleh hal yang demikian. Namun ketahuilah bahwa yang namanya kebahagiaan itu tidak sebatas pada kepemilikan harta yang ada di dunia ini. Sebab tidak selamanya harta kekayaan yang ada di tengah dunia ini dapat membahagiakan kita. Harta bukan sumber kebahagiaan yang sejati. Salah satu contoh pernah terjadi di mana seorang artis terkenal yang memiliki harta yang berlimpah, namun suatu ketika ia terjerat narkoba. Ketika ia ditanya apa yang membuatnya menjadi seperti itu, alasannya adalah karena ia tidak merasa bahagia. Jemaat Tuhan, ada saja orang yang memiliki segala-galanya, punya harta yang berlimpah, memiliki jabatan dan nama baik yang begitu tenar. Namun ia tidak mampu menikmati apa yang ada padanya. Namun ada saja orang yang hidupnya pas-pasan atau bahkan berkekurangan, namun ia bahagia bersama keluarganya. Alasannya adalah karena ia mensyukuri segala yang ada dalam hidupnya. Ia hidup tidak mengandalkan materi, namun ia hidup mengandalkan kasih karunia Tuhan semata. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini menyampaikan kepada kita tentang bagaimana caranya memperoleh kebahagiaan yang sejati.
Pemazmur dalam hal ini Daud berkata bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Taurat Tuhan yang dimaksud di sini adalah firman Tuhan dan segala ketentuan Tuhan bagi manusia. Hidup menurut Taurat Tuhan berarti tidak hanya mendengar, tidak hanya merenungkan, namun hidup menurut Taurat Tuhan adalah menghidupi Taurat itu, menghidupi firman Tuhan itu, taat dan mau melakukan apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya. Hidup menurut Taurat Tuhan berarti hidup menurut peringatan-peringatan Tuhan, jalan Tuhan, titah yang Tuhan nyatakan, ketetapannya, ketentuannya, perintahnya, hukumnya. Dengan hidup menurut Taurat Tuhan, maka hidup manusia itu akan jauh dari segala perbuatan yang tercela. Hidup menurut Taurat Tuhan juga berarti gemar mencari Tuhan dan kehendak-Nya dengan segenap hati. Ia mampu bersyukur dengan jujur dan percaya tidak akan ditinggalkan sendirian oleh Tuhan dalam menjalani hidup ini. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya yang akan terus dirasakan oleh orang percaya yang hidup menurut firman Tuhan. Sebagai umat percaya, kita tentu sering mendengarkan, merenung, dan belajar dari firman Tuhan. Hari ini kita diingatkan, jika kita ingin memiliki kebahagiaan yang sejati, maka kita perlu hidup menurut firman Tuhan. Jangan hanya menjadi pendengar saja. Saudara terkasih, menurut pemazmur, ukuran kebahagiaan yang sejati itu tidak terletak pada berapa banyak kekayaan yang sudah dimiliki manusia. Tidak juga terletak pada jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Tidak juga terletak pada setinggi apa pendidikan yang sudah dimiliki oleh seseorang itu. Dan juga tidak terletak pada berapa banyak anak yang kita miliki. Itu semua memang penting. Namun, itu semua tidak bisa kita jadikan sebagai ukuran kebahagiaan yang sejati. Bagi pemazmur, orang yang berbahagia adalah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, yang memegang perintahnya dan mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Tentunya, hidup menurut ketentuan Tuhan tidak segampang mengucapkannya. Sebab dunia ini pasti penuh dengan godaan yang dapat merayu atau bahkan menghimpit kita untuk lebih cenderung mengarahkan pola pikir dan pandangan kita akan keberadaan dunia ini. Di saat kita ingin berbuat apa yang benar, justru di sanalah godaan datang menerpa. Ketika saudara hendak berbuat suatu hal yang baik, mungkin orang lain akan menghinamu, mengejekmu, seolah engkau yang paling kudus, seolah engkau orang yang paling rohani. Namun apapun ceritanya, tetaplah berbuat apa yang baik, berbuat apa yang benar, yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Ingatlah bahwa firman Tuhan adalah terang dan pelita bagi setiap orang yang percaya. Firman Tuhan menjadi sandaran dan kekuatan dalam hidup ini, agar kita mampu melewati segala pergumulan yang terjadi. Oleh karena itu, dalam segala keadaan apapun juga, jadilah pribadi yang selalu kuat, setia, dan sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan, yang mau melangkah dalam hidup ini seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti halnya pemazmur, dengan penuh kesungguhan ia berkata di ayat yang ke-7, "Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu." Jemaat Tuhan, menjadi orang percaya tentunya harus memiliki komitmen yang sungguh, tidak rapuh dan tidak mudah goyah. Walau bujuk raya dunia ini datang, namun janganlah sekali-kali menyerah.
sekalipun dunia ini menawarkan beragam kebahagiaan yang semu, namun jangan pernah mengikut dunia ini, jika oleh karena itu engkau kehilangan keselamatanmu. Ingatlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika saudara mengharapkan sesuatu di tengah-tengah dunia ini, fokuslah untuk terlebih dahulu mencari Tuhan dengan segenap hatimu. Ketika saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatanmu, maka segala yang ada di tengah dunia ini, seturut dengan kehendak Tuhan, akan Ia berikan kepada saudara tepat pada waktunya, seperti yang Tuhan kehendaki. Jemaat yang terkasih, seturut dengan tema di minggu ini, ada sebuah ilustrasi demikian. Suatu ketika, Tuhan memanggil 3 malaikat. Kepada ketiga malaikat itu, Tuhan menunjukkan sesuatu yang namanya disebut kebahagiaan. Kebahagiaan ini selalu dicari dan ingin dimiliki oleh manusia. Lalu mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk meletakkan kebahagiaan itu di tempat di mana manusia akan menemukannya. Namun jangan di tempat yang mudah menemukannya, supaya jangan sampai kebahagiaan itu disia-siakan. Namun juga jangan pula di tempat yang tidak dapat ditemukan manusia. Yang pasti kebahagiaan itu diletakkan di tempat yang bersih. Lalu turunlah ketiga malaikat itu untuk meletakkan kebahagiaan itu. Malaikat pertama mengusulkan supaya kebahagiaan itu diletakkan di puncak gunung yang tertinggi. Namun para malaikat yang lain tidak setuju. Lalu malaikat yang kedua mengusulkan supaya kebahagiaan itu diletakkan di dasar lautan. Namun usul itu pun tidak dapat diterima. Lalu datanglah malaikat yang ketiga. Ia membisikkan kepada malaikat yang lain agar kebahagiaan itu diletakkan di tempat yang tersembunyi, namun bersih, dan pasti akan ditemukan manusia jika ia sungguh-sungguh ingin memilikinya. Lalu ketiga malaikat itu pun sepakat dan meletakkan kebahagiaan itu di sana. Sejak itu, kebahagiaan bagi manusia tersimpan rapi di sana hingga saat ini. Dan ketika manusia ingin memilikinya, ketika ia sungguh-sungguh mencarinya, maka dia akan menemukannya. Jemaat yang terkasih, tahukah saudara di manakah letak kebahagiaan itu? Malaikat itu telah meletakkan kebahagiaan yang sejati itu di dalam hati yang bersih. Dikala firman Tuhan telah menguasai hidup manusia, maka manusia itu akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Saudara terkasih, mungkin secara materi kita tidak seberuntung orang yang lain. Namun ketahuilah, kebahagiaan tidak diukur dari materi. Atau mungkin juga saudara adalah orang yang paling terpandang saat ini, orang yang paling kaya. Namun ingatlah juga bahwa itu semua hanyalah titipan Tuhan semata dan sementara, dan kebahagiaan tidak bersumber dari sana. Tetapi kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan orang yang percaya bersumber dari firman Tuhan yang menguasai kehidupan manusia itu. Oleh karena itu, mari saudara terkasih, tetaplah menjadi orang yang berbahagia, dan jangan lupa untuk bahagia. Oleh karena memang Tuhan mau kita hidup dalam kebahagiaan, dan kebahagiaan itu adalah anugerah Tuhan. Hidup dalam kebahagiaan sejati berdasarkan kuat kuasa firman Tuhan yang telah mengubahkan hidup kita.
Firman itu adalah Kristus, Sang Juru Selamat dunia ini. Ketika Dia hadir dalam kehidupan saudara, maka engkau akan merasakan kebahagiaan sejati. Ketika Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, firman yang abadi itu berkuasa memenuhi hati, jiwa, dan pikiranmu, maka engkau akan dituntunnya untuk melakukan segala yang baik, yang benar, yang berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dengan demikian, engkau akan disebut sebagai orang-orang yang paling berbahagia, karena engkau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupanmu. Tetaplah bahagia, karena Kristus adalah firman Tuhan yang telah berkuasa dalam kehidupan saudara. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kiranya sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan sejati itu tetap menjadi milik kami, oleh karena Engkau telah menebus kami lewat pengorbanan Kristus. Biarlah Tuhan senantiasa kami dapat melakukan apa yang berkenan sesuai dengan firman-Mu, sebab firman itu adalah kekuatan, terang, dan pelita dalam hidup kami, yang membuat kami menjadi orang-orang yang penuh dengan kebahagiaan yang sejati. Amin.